Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, para ustadz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan zikir ayat-ayat Al-Quran yang tadi telah dibacakan dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mencari teman dan memilih teman yang untuk kita ada manfaatnya. Pembahasan terakhir kemarin kita, hendaklah kita mencari teman yang baik akhlaknya. Ukurannya gampang Bapak Ibu. Orang yang baik akhlaknya itu orang yang bisa menguasai diri saat dia dalam suka dan duka. Saat dia suka kepada seseorang atau kepada sesuatu, lagi girang dia, maka dia tidak kebangetan girang sehingga menimbulkan euforia. Tahu euforia ya? Euforia itu demen, kebangetan demen sampai berlebihan sehingga hilang akalnya. Begitu juga saat duka, ketika dia berduka, ketika dia marah misalnya, ini dia tetap bisa menguasai diri sehingga kemarahannya atau dukanya ini tidak melumpuhkan akal dia. Orang kalau sudah bisa seimbang, orang kalau sudah bisa menguasai diri saat suka dan duka, saat dia suka dia tidak terlalu kebangetan suka sehingga hilang akalnya. Saat dia berduka, marah atau dia sedih, itu juga tidak kemudian menghilangkan akal dia, maka insya Allah akhlaknya lurus. Nah, cari teman-teman yang begini. Di waktu kita sedih, di waktu kita terpuruk, maka dia meskipun dalam keadaan sedih atau terpuruk, dia tidak akan menampakkan sedihnya, tidak akan menampakkan terpuruknya. Dia malah memenangkan kita. Jadi dia bela-belain kita, biarin dah teman saya openin. Teman saya biarin saya perhatiin, meskipun hati saya sekarang juga lagi sedih. Itu teman yang baik kayak begitu. Guru yang baik juga begitu. Kelihatannya mah taklim kayak nggak ada masalah, padahal mah di rumah masalah banyak banget. Nggak kelihatan gitu. Teman yang baik juga begitu. Jangan munculin, jangan tampakkan kesedihan kepada teman kita. Teman yang baik pasti dia akan menampakkan. Justru dia memilih untuk menggunakan akalnya sehingga sedihnya tidak berlebihan, girangnya tidak berlebihan, akalnya masih tetap lurus sehingga dia bisa memperhatikan temannya. Ini ukuran teman yang kedua, yaitu cari akhlaknya yang baik. Nah, kaitannya dalam hal ini, maka Sayyidina Ali membuat satu syair, membuat satu puisi. Syair itu kalau bahasa Arab orangnya syair, sama seperti nasir. Nasir itu orang yang menolong. Nah, kalau ini syair, ini puisinya, orangnya namanya syair. Nah, di kita orang yang disebut dengan penyair, tapi barang yang disebut dengan syair. Jadi bahasa Indonesia itu. Wa qala Aliyun, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu zajran, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengucapkan zajran, satu qasidah yang rodzan, satu qasidah yang bentuknya rojaz. Rojaz itu bentuknya atau wazan baharnya adalah mustafilun 6 kali, sama seperti alhamdulil muallimit tullabi, itu namanya rojaz. Inna akhakal haqqa man kana ma'ak
wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raiba zamani sadda'ak syattata fika syamluhu liyajma'ak. Inna akhakal haqqa, sesungguhnya saudaramu yang sejati, man kana ma'aka, adalah orang yang selalu berada bersamamu. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, dan orang yang menderita, membuat menderita dirinya sendiri, liyanfa'ak, agar memberikan manfaat kepadamu. Wa man idza raibuz zamani sadda'ak, dan orang yang ketika kebimbangan zaman atau kebimbangan masa itu menyerangmu, syattata fiha syamlahu, dia mencerai-beraikan kekuatannya, fika untukmu, liyajma'aka, agar dia bisa mengumpulkanmu. Ini syair yang bagus dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, sahabat sejati, saudara yang sesungguhnya adalah saudara yang selalu berada untukmu, katanya. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dia ada terus. Dalam keadaan sakitmu, dalam keadaan sehatmu, dia ada. Dalam keadaan kayamu, dia ada. Dalam keadaan bokekmu, dia ada. Jadi bukan cuma nemenin waktu kaya, waktu bokek ditemenin juga. Kan sekarang banyaknya orang lagi deket dengan pas kaya ya. Begitu lagi jatuh, pura-pura nggak kenal ya, jalan lengos saja. Siapa ya? Anda siapa ya? Ditanya, bang, mampir bang sini bang, ngopi. Siapa ya? Perasaan sih gak kenal dah. Lagi jatuh temennya, pura-pura gak kenal. Orang sini mah gak ada, ya orang sono. Jadi teman yang sejati ini adalah orang yang selalu berada bersamamu, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Man kana ma'ak, teman yang baik, sahabat yang sejati, saudara yang sesungguhnya adalah orang yang rela dirinya menderita untuk memberikan sesuatu demi engkau. Jadi dia bela-belain, dia rela dirinya ini menderita, dia rela jalan jauh-jauh ke Bogor cuma untuk bikin temennya bahagia. Dia rela bela-belain temennya jauh-jauh ke Tasik cuma untuk bikin bahagia. Jauh ya saya? Jauh. Cuma untuk bikin saudaranya bahagia. Itu teman yang sebenarnya begitu. Jadi capek, lelah, pokoknya dijabanin. Kaki pada sakit, pada pegel, ada Mas Dedi gampang itu mah. Ini tetap dia bela-belain, yang penting temennya senang. Ini teman yang sejati. Dan juga teman yang sejati, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang ketika kebimbangan zaman, ketika masa atau waktu sedang datang huru-hara, sedang datang gonjang-ganjingnya zaman, maka dia rela tubuhnya atau kekuatannya tercerai-berai demi engkau, agar engkau tetap utuh. Jadi dia untuk sahabatnya, dia rela, nggak apa-apa saya capek, nggak apa-apa semua yang sudah saya kumpulkan ini habis semuanya demi untuk sahabat saya. Itu teman yang sejati. Semuanya yang ada di ATM dikuras. Buat siapa? Buat teman saya lagi ada hajat. Semua ada yang begitu. Semuanya pokoknya yang ada di tabungan, nggak apa-apa dah, saya nanti juga ada lagi, insya Allah ini buat teman saya dulu. Itu teman ya, urusan bendahara itu mah penghiru lagi ya. Pokoknya dia rela tercerai-berai, kadangkala keluarganya atau kadangkala orang-orang dekat yang dekat dengan dia ini sengaja tidak terlalu diperhatikan, tapi demi memperhatikan temannya dia bela-belain waktunya untuk temannya, tapi keluarganya sekedarnya aja. Ini teman yang sejati. Kemudian melengkapi ini, kalau yang kedua tadi sifat-sifat atau cara-cara kita memilih sahabat, hendaklah sahabat atau teman yang akhlaknya baik. Di antara akhlaknya baik yang disebutkan di sini adalah orang yang selalu mau berkorban untukmu, bahkan dia rela hancur dirinya demi untuk membuat engkau utuh. Kalau ada apa-apa dia pasang badan duluan, nggak apa-apa saya hancur, yang penting teman saya jangan hancur. Itu teman yang sesungguhnya, itu akhlaknya udah akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat luhur.
rela untuk mengalahkan dirinya memenangkan kita, rela mengalahkan dirinya untuk memenangkan sahabatnya. Cari yang kayak begitu. 1001 ya, tapi ada Bu, tetap pasti ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, at-thalitsatu as-salahu fala tashab fasiqan musirran ala ma'siyatin. Mencari teman yang ketiga hendaklah memperhatikan ini. Yang ketiga as-salahu, yaitu kesolehan atau kebagusan perilakunya. Fala tashab fasiqan musirran ala ma'siyatin, maka jangan engkau bersahabat dengan orang fasik yang terus-menerus ala maksiatin, melaksanakan maksiat kabiratin yang besar. Lianna man yakhafullaha, karena sesungguhnya orang yang tidak takut kepada, lianna man yakhafullaha, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, la yusirru ala maksiatin kabiratin, tidak akan terus-menerus dalam maksiat atau dosa besar. Wa man la yakhafullaha, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu ghailuhu, maka tidak akan dianggap aman ghailuhu, keburukannya orang itu, bal yataghayyaru, tetapi orang itu akan terus berubah, bitaghayyuril ahwali wal agradi, sesuai dengan perubahan keadaan wal agradi, dan perubahan tujuan. Yang ketiga, selain akhlak yang baik, hendaknya kita mencari teman yang soleh, teman yang baik. Baik dimaksud di sini bukan orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, itu namanya fasik. Udah ketahuan yang namanya nyawer itu nggak boleh ya. Udah ketahuan yang namanya judi itu nggak boleh, yang namanya mabok nggak boleh. Tapi terus-menerus dia lakukan itu, jangan cari teman yang seperti itu, karena pasti itu akan membuat hati nurani kita atau membuat akal kita ini juga lumpuh, karena kita terlalu dekat dengan dia. Orang yang fasik, orang yang terus-menerus dalam dosa besar, nggak berhenti-berhenti, dosa besarnya nggak ada stopnya, besok begitu lagi, besok begitu lagi, itu namanya fasik. Itu orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau orang takut sama Allah nggak mungkin. Orang takut pada Allah pasti walaupun dosa-dosanya dosa yang kecil. Kalaupun dosa besar, paling dia hanya sekali, dan setelah itu insaf, tobat udah. Selama orang ini orang yang melakukan dosa-dosa besar, fasik tadi sebutannya ini, dan terus-menerus, maka jangan temenin. Kalau yang dosa-dosa kecil atau dosa besarnya masa lalu dia, nggak apa-apa temenin, itu kan masa lalu. Emang dulu dia terus-menerus melakukan dosa besar, tapi sekarang udah pensiun, sekarang udah berhenti, temenin, yang itu nggak apa-apa. Atau dosa sih dia, tapi dosanya dosa yang kecil, biasanya dosa yang cuma remeh-temeh, dosa-dosa yang seperti ya ngelihat yang tadi, ngelihat dangdut mah nggak apa-apa, maksudnya kecil ya, itu mah kecil, lagi kondangan dan sengaja. Dosa-dosa yang kecil seperti itu temenin aja yang seperti itu, karena itu bukan termasuk fasik tadi yang disebutkan. Yang dosa besar jangan, karena orang yang dosanya besar ini dia akan terus berubah sesuai dengan keadaan dan tujuan dia. Tujuannya yang dimaksud apa? Ya tujuan yang dimaksud maksiat sama dia, maka akan terus berubah, bahkan akan menjadi lebih parah kalau tidak menolong. Nah hadirin sekalian, ini untuk ukuran orang umum, orang yang kebanyakannya seperti itu. Kita kebanyakan kalau cari teman ya jangan yang seperti itu. Jangan berteman dengan orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Ukuran kita nih untuk orang umum, cari teman jangan yang kayak begitu. Tapi kalau ukuran orang khusus yang memang sudah kuat, boleh. Saya katakan boleh di sini karena dakwah atau ngajak itu kan tidak hanya mengajak orang yang baik-baik. Pasti yang namanya ngajak juga ngajak orang yang ahli maksiat. Kalau ngajak orang yang udah baik-baik kayak jamaah hidayah mah udah guguh. Ini mah sholatnya juga udah pasti saya full, saya yakin full, puasanya juga ya udah full semuanya. Ini kan yang diajak orang-orang baik semua. Kalau orang yang mengajak
mengajak, istilahnya itu dai. Orang yang mengajak kepada Allah cuma ngajak orang-orang baik aja, terus yang ngajak orang maksiat siapa? Perai kan berarti, nggak ada yang ngajak. Terus siapa yang ngajak? Yang ngajak adalah orang yang sudah kuat, jiwanya, rohaninya sudah benar-benar mantap, sehingga dia bisa memberikan pancaran atau cahaya rohaninya kepada ahli maksiat ini. Boleh, jadi benar-benar kuat dan benar-benar terang. Bapak Ibu tahu lilin? Tahu lilin? Lilin apinya kecil apa gede? Kecil. Kalau lilin jangan coba mau nerangin lapangan bola. Jangan dah, udah pasti mati. Gelapnya segitu gelap, udah gitu banyak anginnya. Masih kecil. Terus ya kalau mau dakwah, kecil-kecilan aja dakwahnya. Di mana? Kamar mandi dah. Kamar mandi. Emang segitu. Jadi kadarnya memang dia segitu. Kalau masih kecil kekuatannya. Tapi kalau sudah besar, silahkan. Kalau memang sudah mantap dan kuat, boleh. Karena kalau tidak ada yang memberikan ajakan atau dakwah pada ahli maksiat, ya mereka tidak akan sadar-sadar. Karenanya sebagian alim, sebagian orang-orang soleh ada yang dakwanya kepada ahli maksiat. Allah yarham Kiai Haji Hamim Jazuli Gusmi ini kalau dakwah diskotik. Jadi biasa kalau pulang ke pondok itu turun dari mobil, ya kadang-kadang yang dibawa ke pondok itu ya pakai rok mini, udah kuat. Coba kalau Mas Heru begitu. Jadi omelan begini, apa-apaan nih bawa perempuan beginian. Dakwanya memang seperti itu, dan itu orang-orang khusus. Sulit, perannya itu harus orang-orang yang memang sudah Allah berikan mandat atau Allah berikan kepercayaan untuk dakwah di bidang itu. Kalau enggak, nggak bisa. Kaitannya dengan ini pernah Mbah Yai Ahmad Siddiq, beliau Allah yarham, beliau pernah tanya, bingung sama sikap Gusmi yang seperti ini. Gusmi tiap malam keluar ya untuk diskotik, bingung. Kemudian tanya Kiai Ahmad Siddiq, tanya kepada Allah yarham Kiai siapa Mas Didi Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan tanya. Jadi sebenarnya nggak langsung tanya. Jadi waktu di Mekah Kiai Siddiq haji ini dia udah punya pertanyaan, nanti pulang saya bakal tanya pada Kiai Hamid Pasuruan, terkenal wali Kiai Hamid Pasuruan. Saya bakal tanya. Dia masih muskil, dia masih heran dengan keadaan dan dengan sepak terjang Gusmi ini. Jadi mulai ditulis. Ini yang saya bakal tanyain kepada Mbah Hamid Pasuruan. Pulang haji benar soal pada Kiai Hamid Pasuruan, pertanyaannya udah dikantongin dengan berbagai macam argumen. Sampai di dalam atau sampai di rumahnya Kiai Hamid Pasuruan, ketemu dengan Kiai Hamid Pasuruan, saling cium tangan. Kiai Hamid langsung bilang, ya iya Gusmi itu berat bebannya. Jadi belum ditanya udah jawab. Gusmi itu berat bebannya, nggak ada orang yang seperti dia, nggak ada yang bisa dakwah seperti dia. Dan memang udah seperti itu. Dan memang sudah Allah tugaskan seperti itu. Gusmi itu ya sudah Allah tugaskan seperti itu. Dan disebutkan kitab-kitabnya, sebutkan. Dan ini ada contohnya di masa-masa sebelumnya. Ini memang ada contohnya para wali atau orang-orang yang mengajak ke jalan Allah dan dakwahnya ini kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ada contohnya seperti itu. Jadi tidak semuanya yang diobatin orang sehat pasti harus ngobatin orang sakit juga. Kadang-kadang orang sakit yang justru punya potensi besar buat nularin dokternya, bisa ketularan kalau dokternya nggak kuat-kuat, kalau dokternya nggak benar-benar mantap. Nah, dipilihkan dokter yang benar-benar kuat, dipilihkan orang-orang dai ilallah yang benar-benar kuat untuk mengajak orang-orang ahli maksiat ini. Yang ada di kitab Bidayah ini ukuran umum, tidak boleh kita mencari teman yang ahli maksiat karena ukuran umum pasti nggak kuat dah. Bukannya ngobatin malah ketularan
bukannya dia malah nyembuhin, malah dia ikut sakit biar kalau orang umum. Gua aja kagak mau ya, gua ngikut. Iya, kata Bang Jajis, juga gak mau gua ajak, ya gua aja ngikut dah. Jangan kalau belum kuat, tapi kalau sudah kuat, ini ukuran orang khusus, maka bersahabat dengan ahli maksiat, silahkan, dan memang ada misi di situ maksudnya. Misinya adalah untuk menyadarkan dia. Sebab kalau tidak ada yang mengajak, maka dia akan terus dalam kemaksiatan itu. Qala Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه sampai situ ayatnya. واتبع هواه. Oh, di sini kok nggak ada. Wa kana amruhu furuta ya. Di sini nggak ada amruhu furuta. Fahdar langsung. Wa kana amruhu furuta. Habis itu fahdar. Fahdar. Nah, fahdar bukan ayat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpesan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau menuruti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya adalah urusan yang berlebihan dalam dosa maksudnya. Fahdar suhbatal fasiqi, maka takutlah engkau berteman dengan orang fasik. Fa inna musyahadatal fisqi, karena sesungguhnya menyaksikan kefasikan, wal maksiati, dan maksiat alat dawami terus menerus, itu tuzilu an qalbika, akan menghilangkan dari hatimu, menghilangkan karahiyatal maksiati, akan kebencian terhadap maksiat. Wa yahunu alaika amruha, dan menjadi ringan untukmu amruha, urusan maksiat. Walidzalika hana al qulubi maksiatul ghibah. Oleh karenanya maka mudahlah. Tidak sampai di situ dulu. Berhentinya di mana nih? Iya. Sampai amroha aja. Amroha, maksiatul ghibah li ilfihim laha walau ra'auha khataman min dhahabin aw mallusan min haririn ala faqihin lashtadda inkaruha alaihi. Wal ghibatu, itu panjang, jadi kita sampai walidzalika hana al qulubi maksiatul, walidzalika sampai amruha aja ya. Iya Bang aja sampai amruha. Kenapa tidak boleh berteman dengan orang fasik? Pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau menuruti orang yang hatinya lalai dari mengingat kami. Jangan engkau turuti orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena urusannya adalah urusan dosa. Orang bisa dosa Pak, orang bisa maksiat Bu, itu karena lupa sama Allah. Dia lupa kalau Allah itu melihat dia. Dia pikir nggak ada CCTV, tapi Raqib Atid masih terus ngawasin. Dia pikir tidak ada yang mengawasi, tapi Allah maha melihat. Allah itu melihat. Ibu tahu peci saya warna apa? Warna apa bu peci saya? Hitam. Di peci saya taruh laci. Lacinya ada di lemari. Lemarinya ada di kamar. Kamarnya gelap, mati lampu. Kamarnya ini ada di basement. Malam-malam mati lampu, di atas peci saya ada semut. Bisa ngeliat nggak Pak? Bisa ngeliat nggak semut itu jalan? Bisa. Allah ngeliat yang seperti itu. Jadi Allah melihat dan mengawasi kita. Orang bisa maksiat terus menerus dalam dosa, itu lantaran dia lupa bahwa Allah melihat dia. Itu hatinya lalai, hatinya lupa bahwa Allah mengawasi dia, sehingga terus menerus nggak ada remnya, dia nggak ada kendalinya, menuruti hawa nafsu terus. Jangan teman dengan orang yang seperti ini, jangan. Satu. Yang kedua, orang yang terus menerus menyaksikan dosa atau kemaksiatan, ini lama kelamaan dia hatinya
ini akan tidak peka. Yang awalnya benci banget sama minuman keras, tapi gara-gara dia ngeliat temennya minum lagi, nggak ngikut dia, tapi kebiasaan minum lagi, ditemenin minum lagi, dia ikut nyanyi juga, nggak ngajak dakwah, dia nggak ngajak untuk insaf, ngikut nyanyi. Saya nggak minum Ustaz, meskipun kagak minum. Yang awalnya dia benci banget sama minuman keras, lama-kelamaan dia akan nganggap biasa. Saya emang ikut mabok, tapi lama-kelamaan yang tadinya dia menganggap minuman keras itu sangat berat atau sangat dosa, nanti dia biasa aja, jadi menganggap hal yang biasa. Yang ketiga, kalau berteman dengan orang yang ahli maksiat atau fasik tadi, maka dia akan menganggap bahwa dia akan kebenciannya kepada maksiatan itu akan hilang dari hatinya. Dia nggak bakal benci kalau ada orang minum, dia nggak akan benci kalau ada orang zina, dia nggak benci. Kenapa? Karena temennya memang gitu, temennya udah biasa melakukan itu. Nah, ini yang dipesankan oleh Allah pada Rasulullah SAW, jangan berteman dengan orang fasik karena bisa melumpuhkan hati nurani kita, lupa kita, semakin tidak peka. Kalau udah keseringan memang nggak peka. Sekarang Bantar Gebang masih jadi TPU, TPA masih. Itu dulu orang yang pertama pindah ke sana, rumah Bantar Gebang. Hari pertama, hari kedua rasa baunya itu bukan main. Tapi udah seminggu mah biasa aja. Udah biasa. 2 minggu betah. Yang di pinggir rel kereta dah. Jangan ke Bandar Kembang jauhan. Yang di pinggir rel kereta. Pertama Kalau pindah coba orang yang pertama pindah tiap 15 menit berisik banget, 15 menit. Rasanya ini pengang semuanya ini kuping mendengar. Hari pertama, hari kedua, nanti hari minggu pertama, minggu 3 bulan pertama, lama-lama udah nggak berasa ya. Udah tidak peka lagi, sudah tidak peka lagi terhadap yang sudah biasa dia hadapi. Demikian juga maksiat. Orang yang berteman dengan ahli maksiat terus-menerus dalam dosa besar, dia akan hilang kebenciannya kepada maksiat, dan juga dia akan hilang kepekaannya terhadap maksiat, seperti hidung orang tadi itu yang udah nggak peka lagi mencium bau-baunya. Nauzubillah. Kaitannya dengan ini, ada maksiat yang paling dekat dengan keseharian kita, yaitu yang namanya maksiat ghibah. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.